Puji Tuhan, selamat pagi. Pagi ini kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan. Hari ini adalah minggu terakhir pada bulan ini dan ini adalah minggu batik. Sebagai firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan memberikan judul aliran air hidup. Dan ayat mas kita saya ambilkan di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38 berkata demikian. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tuhan Yesus itu memberikan sebuah menawarkan sebuah kelegaan kepada siapa saja yang haus. Orang-orang yang haus itu diberikan tawaran supaya ia bisa mendapatkan kelegaan. Bukan kehausan secara jasmani, tetapi kehausan secara rohani, yaitu kehausan akan air kehidupan. Kalau kita haus jasmani, kita bisa minum air biasa. Tetapi kalau kita ini mengalami kehausan di dalam perkara-perkara rohani, adanya adalah air hidup yang akan memberi kepuasan, yang akan memberi kelegaan kepada kita. Tawaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu menyatakan sebuah syarat bahwa seseorang yang mendapatkan penawaran ini dan ia dijamin mendapatkan kelegaan harus datang kepada Tuhan Yesus dan minum dari air kehidupan. Yohanes 7 ayat 37 berkata demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini tawaran. Barang siapa haus akan hal-hal yang rohani, baiklah ia datang kepada Tuhan Yesus dan minum. Aliran-aliran air hidup yang ditawarkan Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang akan memuaskan, yang akan memberikan kelegaan, yang akan memberikan kepuasan di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 7 ayat 39 berkata demikian. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi aliran-aliran air hidup yang akan mengalir dalam hidup kita, yang ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, minum, mendapatkan aliran-aliran air kehidupan tadi, dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya. Kata roh di sini ditulis dengan huruf besar, dan ini menunjuk kepada Roh Allah, Roh Kudus yang akan diberikan kepada orang-orang yang percaya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dalam perjanjian lama, kita akan melihat perjanjian lama, hanya orang-orang tertentu saja yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi orang-orang yang punya jabatan khusus, punya jabatan tertentu, misalnya nabi, misalnya raja, dan orang-orang yang ditunjuk untuk tugas khusus, itulah yang akan menerima Roh Kudus. Itulah yang akan dipenuhkan dengan
Roh Kudus. Itu perjanjian lama mencatat demikian. Contohnya Besaliel. Besaliel itu pada zamannya Musa, ia dipercaya untuk mengerjakan kemah Musa atau kemah pertemuan, disebut juga tabernakel. Untuk membangun kemah Musa tadi, itu adalah kemah yang ukurannya, yang bentuknya, yang arsitekturnya itu dari Tuhan. Jadi yang mengerjakan harus mengerti maksud dari si arsitektur, yaitu Tuhan. Nah, itu sebabnya supaya apa yang dirancang oleh Tuhan tadi cocok dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Seorang yang akan mengerjakan kemah tadi, mengerjakan tabernakel tadi, harus dipenuhi Roh Kudus seperti yang dialami oleh Besaliel. Tuhan memenuhi dengan Roh Kudus agar Besaliel ini bisa bekerja sesuai dengan rancangannya Tuhan. Jadi perlu dipenuhi Roh Kudus. Allah campur tangan, Allah ikut bekerja bagi kehidupannya. Sehingga dengan demikian rancangan Tuhan untuk membuat kemah pertemuan tadi sesuai. Makanya orang-orang yang dipercaya tadi dipenuhi Roh Kudus supaya Tuhan sendiri campur tangan lewat kehidupannya. Keluaran 31 ayat yang kedua ini penjelasannya. Lihat, telah kutunjuk Besaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Ayat 3. Dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ini perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, semua orang percaya akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan orang-orang yang khusus. Bukan orang-orang yang dikhususkan untuk melakukan sesuatu. Seperti misalnya nabi, seperti misalnya raja, dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Tetapi firman Tuhan katakan semua orang percaya itu akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 17 ini berkata demikian. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat 18. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ayat-ayat ini diambil dari kitab Yoel, di mana Yoel menubuatkan bahwa di akhir zaman nanti semua orang percaya, mereka yang mau datang kepada Tuhan Yesus dan minum tadi akan dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Nah, kenapa orang-orang di akhir zaman akan dipenuhi dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus ini diberikan kepada kita agar kita bisa mengetahui rahasia firman Tuhan. Supaya kita mengerti firman Tuhan, itu harus dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. 2 Korintus 3 ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa,
ada selubung yang menutupi hati mereka. Ayat 16, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Orang-orang pada zamannya Musa tidak bisa memahami firman karena ada selubung yang menutupi mereka. Dengan kata lain, orang-orang zaman perjanjian lama tidak bisa mengerti firman Allah dengan jelas karena firman itu tertutup. Ada selubung yang menutupinya. Tetapi pada zaman perjanjian baru dikatakan oleh firman Tuhan, ketika ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya bahwa ketika perjanjian lama itu selubung itu masih ada, dalam perjanjian baru selubung itu dibuka. Kenapa? Karena ada roh Allah yang bekerja bagi setiap orang yang percaya. Kita dipersiapkan dengan dipenuhi oleh Roh Kudus untuk mengerti, mengenal firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan disingkapkan, akan dibukakan pada akhir zaman. Firman Tuhan akan dibuka pada akhir zaman. Zaman dahulu perjanjian lama ada selubung yang menutupi, ada penutupnya. Dalam perjanjian baru, firman itu akan dibukakan. Ini akhir zaman. Dan untuk mengerti firman, itu harus dipenuhi Roh Kudus. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Perintah kepada Daniel, sembunyikan firman tadi. Tapi akhir zaman berkata demikian. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Akhir zaman akan banyak orang-orang pinter yang menyelidiki firman. Pengetahuan tentang firman akan bertambah. Kenapa? Ada Roh Kudus. Jadi ditutup, disegel, dimeteraikan. Tapi akhir zaman akan disingkapkan, dibukakan kepada kita. Itu sebabnya perlu Roh Kudus, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Roh Kudus yang akan membantu kita untuk bisa mengerti, memahami firman Allah dengan jelas. Sehingga kita ini bukan lagi anak-anak kegelapan, karena ada selubung, ada penutup. Tetapi kita itu anak-anak terang, anak-anak siang yang mengerti firman Tuhan. Karena selubung itu dibuka, Roh Allah bekerja untuk kehidupan kita. Sehingga ketika selubung itu dibuka, firman Allah disingkapkan, kita diterangi oleh Roh Kudus, kita mengerti tentang tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang semuanya tertulis di dalam firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menerangi kita, sehingga kita mengerti firman Allah, mengerti tanda-tanda kedatangan Tuhan. Makanya kenapa di akhir zaman Roh Kudus diberikan kepada kita, supaya kita mengerti firman, mengerti tanda zaman, sehingga mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Coba kita bandingkan dengan 5 gadis bijaksana yang membawa pelita dengan persediaan minyak. Matius 25 ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak
dalam buli-buli mereka. 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang mengerti firman. Kenapa? Karena firman itu disingkapkan. Ada Roh Kudus yang menerangi kehidupan mereka, sehingga mereka mengerti tanda-tanda zaman. Dan 5 gadis bijaksana inilah yang beruntung. Kenapa? Karena mereka lah yang bisa masuk ke rumah pesta. Pelita mereka tetap menyala. Ada Roh Kudus yang menerangi mereka, sehingga mereka melihat tanda-tanda zaman, mempersiapkan diri dengan baik, dan mereka lah yang dibawa ke rumah pesta. Roh Kudus dibutuhkan oleh setiap orang percaya, supaya kita bisa masuk ke rumah pesta, mengerti firman Allah, mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, dan bersama-sama bertemu dengan Tuhan Yesus masuk ke dalam kerajaan surga. Ini orang percaya yang disebut anak-anak siang, anak-anak terang tadi, gadis yang bijaksana yang jumlahnya 5 orang. Bisa mempersiapkan diri. Lalu mereka menyambut kedatangan Tuhan, bertemu dengan Tuhan Yesus saat kedatangannya yang kedua kalinya. Ini dipersiapkan untuk orang-orang percaya di akhir zaman. Dibutuhkan Roh Kudus yang harus memenuhi kehidupan kita. Aliran air hidup yaitu Roh Kudus harus memenuhi hidup kita, supaya besok ketika Tuhan Yesus datang, kita bisa mempersiapkan diri dengan baik, mengerti tanda kedatangan Tuhan, mengerti firman Allah, sehingga kita akan sama-sama masuk ke rumah pesta bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus selain mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya di akhir zaman. Itu karena Tuhan juga punya rencana. Karena orang percaya di akhir zaman akan menghadapi penderitaan besar zaman antikris. Sebelum Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, akan ada zaman antikristus. Nah, ini zaman aniaya besar, zaman penderitaan besar. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena firman Allah menjelaskan kepada kita, Roh Kudus ini adalah 2 sayap burung nasa yang diberikan kepada gereja Tuhan. 2 sayap burung nasa yang diberikan kepada anak-anak Tuhan, yang akan membawa orang percaya dalam penyingkiran saat aniaya antikristus datang. Nah, saat itulah orang-orang percaya yang diberi sayap burung nasa tadi, yang diberikan Roh Kudus, yang dipenuhi Roh Kudus, itu akan mengalami zaman yang namanya penyingkiran. Satu peristiwa penyingkiran yang akan terjadi kepada orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus. Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Perhatikan firman Allah ini. Perempuan itu adalah bayangan dari gereja Tuhan. Nah, gereja Tuhan, orang-orang percaya diberikan kedua sayap burung nasa, sehingga mereka bisa terbang, mereka bisa mengalami penyingkiran jauh dari mata si ular, jauh dari tempat si ular selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini Roh Kudus yang membuat kita ini disingkirkan oleh Tuhan ke tempat yang akan dipelihara oleh Tuhan selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa, jauh dari tempat antikris si ular
yang akan menyatakan aniaya, tidak akan mengalami aniaya besar tadi, karena sudah disingkirkan oleh Tuhan, karena mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus. Kita itu orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman. Ingat, ini akhir zaman, ya. Waktu kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kita bisa melihat firman Tuhan. Mereka yang penuh dengan Roh Kudus bisa melihat firman Tuhan. Sudah mulai disingkapkan rahasia, tanda-tanda kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Roh Kudus diberikan kepada kita berlipat ganda. 2 sayap burung nasar ganda. Untuk apa? Mempersiapkan kita menghadapi peristiwa yang sangat besar di akhir zaman, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang akan diawali dengan zaman antikristus. Ini yang ada di hadapan kita, orang percaya yang ada di akhir zaman. Peristiwa besar ini pasti akan terjadi. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan diawali dengan zaman antikristus. Oleh karena itu, kita akan meminta Roh Kudus agar memenuhi kehidupan kita. Roh Kudus yang akan menolong kehidupan kita, supaya kita tidak gagal di tengah jalan. Oleh sebab itu, kita akan tetap berdoa kepada Tuhan. Kita akan tetap bersekutu dengan Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingat, kita akhir zaman, kita hidup di dalamnya. Makanya firman Tuhan ingatkan, supaya kita ini tetap jadi orang percaya yang suka berdoa. Tetap bersekutu dengan Tuhan, apapun bentuk persekutuan tadi. Tetaplah beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Meskipun seperti saat ini ada himbauan kebaktian di rumah, lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya memberikan jadwal selama 10 hari, tiap malam jam 7 kita berdoa, meminta Roh Kudus memenuhkan kita. Untuk apa? Supaya persekutuan dengan Tuhan tetap terjalin dengan baik. Persekutuan yang indah dengan Tuhan akan membuat hidup kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Persekutuan yang indah tadi membuat kehidupan kita menjadi tempat Roh Kudus bekerja. Roh Kudus berdiam, di mana Roh Kudus yang akan memenuhi kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang percaya, kita orang yang percaya, yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita akan mengerti firman Allah, mempersiapkan diri ketika tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sudah terlihat nyata. Lalu ketika zaman antikristus, mereka yang punya Roh Kudus, dipenuhkan Roh Kudus, adalah perempuan dengan kedua sayap burung nasar yang akan disingkirkan dari zaman antikristus. Ini Roh Kudus penting buat kehidupan kita yang hidup di akhir zaman. Mari kita serahkan hidup kita, kita serahkan hati kita kepada Tuhan, supaya hidup kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan karena kuasa dan kemurahan Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami diingatkan kembali bahwa kami adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman. Kami membutuhkan Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang akan membuat kami memahami, mengerti kebenaran firman Allah. Kami mengerti tanda-tanda kedatangan Tuhan, sehingga tanda kedatangan Tuhan bukan lagi seperti pencuri bagi kehidupan kami, karena kami adalah anak-anak terang. 5 gadis bijaksana adalah mewakili kehidupan kami
yang tetap memiliki terang di dalam Kristus. Kami juga dipersiapkan menghadapi aniaya antikristus. Tetapi sayap burung nasar, kuasa Roh Kudus akan menyingkirkan kehidupan kami jauh dari mata si ular. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh anakmu, keluarga, rumah tangga anakmu diberkati, kehidupan rohaninya diberkati, imannya terus bertumbuh dalam Tuhan. Kami boleh berlomba-lomba dalam Tuhan untuk semakin setia dan sungguh-sungguh di dalam Engkau. Memberkati pekerjaan kami sekalian anak-anakmu Tuhan. Jangan sampai kami kekurangan, tetapi di tengah kesulitan kami tetap dipelihara. Karena kami punya gembala yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau melingkupi, melindungi anak-anakmu juga dari segala bentuk penyakit yang ada. Sehingga kami tetap bisa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Sang Putra, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama beribadah pagi hari ini. Kita akan beraktivitas kembali sepanjang hari ini. Tuhan akan memberkati kita